Shalom saudara. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan kita ajaib dan luar biasa. Amin. Saya sangat bersyukur saudara melihat jemaat Tuhan ya di tahun ini ya, itu luar biasa. Selain saya lihat banyak yang seperti saya makin mengembang ya. Apalagi kalau baru awal tahun begini saudara, makanan-makanan yang kemarin itu belum hilang, itu masih tertampung. Tetapi ada satu ucapan syukur yang saya naikkan kepada Tuhan, di mana kami bersama Bu Pen sebagai pemimpin di tempat ini bersama Ibu melihat jemaat GAB Gunung Sion semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin. Ya, itu satu hal yang kami bersyukur saudara. Ada pembedaan yang dari Tuhan. Dan saya percaya ini bukan karena kuat dan hebat kami saudara, tetapi karena saudara mau merespon dan mengejar Tuhan. Amin. Mau menerobos. Sehingga yang mungkin dulu ya itu gak mungkin, mustahil, akhirnya tanpa kita sadari kita terus mengejar Tuhan. Amin. Saya minta naikin sedikit volume mic saya sudah mulai habis suara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, coba saudara lihat kiri kanan saudara. Beda saudara. Coba saudara bayangkan di sebelah kiri kanan saudara, jangan lama-lama. 5 tahun yang kemarin lah. 5 tahun yang kemarin mungkin masih di Siri kita atau gimana. Beda. Saya lihat aja anak-anak muda apalagi kalau buka file-file yang sudah beberapa tahun lewat itu saudara, itu beda-beda, dari mukanya, dari badannya pun berbeda. Dan saya percaya lebih lagi roh kita semakin kuat. Amin. Nah saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya sangat bersyukur saudara. Dan Tuhan mau kita jangan pernah berhenti untuk mengejar Tuhan. Amin. Jangan pernah berhenti untuk menerobos segala sesuatu. Karena itu saat kesempatan ini saya tetap menyampaikan firman Tuhan. Karena kemarin Ibu Pen sudah menyampaikan tema di bulan ini, dan Tuhan letakkan di hati saya untuk menyampaikan menjadi penerobos. Tetap tema besar kita menerobos saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sangat diberkati saudara. Karena ternyata tidak ada yang kebetulan. Memang ini sudah masanya. Kita itu bukan sekedar hanya ikut-ikutan, bukan hanya sekedar menjadi jemaat Tuhan yang biasa-biasa saja. Seperti mungkin 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Tetapi Tuhan mau kita menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang mau menerobos segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Siap menerobos untuk kemuliaan Tuhan. Dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya ingat saya bilang begini sama Kompria, kita menerobos itu namanya segala sesuatu. Kalau menerobos dalam pengertian rohani saudara itu luas sekali, banyak sekali yang harus kita terobos, luas sekali. Saya bilang jangan pernah kita fokus kepada yang akan kita terobos yang besar, tetapi yang kecil-kecil kita abaikan. Jangan pernah kita abaikan, mulai dari yang kecil kita terobos saudara, sampai yang besar. Nah saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak berlambatan kita baca dulu bersama-sama dalam 1 Tawari 14 ayatnya yang ke-11. 1 Tawari pasal 14 ayat yang ke-11. Sudah dapat semua katakan amin. Puji Tuhan. Saya mundur ke belakang lagi, ke atas. Saya minta kita baca mulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Mulai dari ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Demikian kebenaran firman Tuhan. 2, 3. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu menjauhlah ia mendapati mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Efraim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akankah kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu.
Lalu majulah ia ke Baal Petraim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaranku, seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Puji Tuhan. Menerobos, saudara. Di sini artinya menerobos, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki arti melawan arus, saudara, atau ya menabrak gitu, atau membongkar, melawan arus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sangat diberkati, saudara. Ternyata masa-masa ini, di masa-masa akhir zaman seperti ini, saudara, kita tidak bisa orang bilang mengalir saja, mengalir. Enggak, sekarang beda. Kita harus lawan arus itu, saudara. Dan pasti orang yang melawan arus itu enggak gampang, saudara. Enggak mudah lawan arus itu, saudara. Pasti banyak tantangan, pasti banyak rintangan, pasti begitu banyak hambatan. Tetapi itu yang Tuhan mau di masa-masa akhir, supaya kita itu menerobos, saudara, segala sesuatu. Kita menerobos, kita melawan arus. Mungkin kalau satu sungai dia mengalir, kita harus lawan arus, dan itu tidak mudah. Tetapi percayalah, saudara, ketika kita mau merespon, ketika kita mau taat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kemampuan buat kita. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pernah pelayanan di pedalaman, saudara. Dan waktu itu saya di Sulawesi Tengah, itu tempatnya namanya Ampana. Ada satu sungai yang besar. Sungai itu kalau Sungai Batanghari itu sudah terlalu besar juga. Dia mungkin Sungai Batanghari itu dikurang lagi 10 meter lebarnya. Nah, sisanya itu sungai. Dan kalau saudara lihat Sungai Batanghari, itu sungainya tenang gitu ya, tidak ada berbatuan, bahkan kapal-kapal besar pun bisa masuk. Tetapi sungai ini beda. Sungai ini arusnya deras, batunya besar-besar. Banyak sekali batu yang besar-besar. Dan hanya itu jalan untuk ke satu tempat untuk penginjilan. Dan harus naik perahu yang kecil itu, yang pakai bambu kiri kanan. Nah, saya lupa rakit. Nah, seperti itu. Rakit, terus dia pakai mesin. Terus waktu itu saya ingat sekali, saudara, karena kalau waktu itu dikasih tahu kepada kita tim, waktu itu dari tim Sekolah Alkitab, dikasih tahu kalau tim sanggup itu jalan sekitar 6 hari baru tembus. Nah, kalau pakai perahu ini atau kapal yang kecil ini, itu bisa hanya ditempuh sekitar 9 sampai 10 jam. Jadi lebih agak cepat. Wah, karena teman-teman yang lain namanya di Sekolah Alkitab enggak pernah naik perahu, saudara. Ya, adanya di kelas terus ya, belajar terus, enggak pernah naik perahu. Adapun di belakang sekolah itu banyak perahu. Kalau ke situ kita pulang-pulang, kita langsung disuruh puasa 3 hari. Karena memang nggak boleh, itu punya orang. Nah, seperti itu. Dan lanjut, saudara, akhirnya semua teman-teman sepakat. Nah, waktu itu saya juga kepala regu, ketua tim, mereka kembalikan ke saya. Saya bilang, oh ya oke, karena semuanya mau. Yaudah, akhirnya kita berangkat. Ternyata, saudara, enggak gampang seperti yang kita pikirkan. Enggak secepat yang jalan kaki 6 hari dan hanya 9 atau 10 jam kita naik perahu itu. Enggak seperti yang kita bayangkan, saudara. Itu sangat mengerikan. Ternyata yang orang yang bawa kami itu, mereka enggak ngomong waktu di perjalanan. Kalau hari kemarin bupati di situ bersama timnya dan baru tenggelam di situ. Mereka itu mau ke atas naik perahu yang sama, mau melihat ada satu desa atau dusun yang di dalam, tetapi belum terlalu jauh dari yang lebih jauh yang akan kami tuju. Memang seperti itu. Mau hujan, mau enggak hujan, arusnya tetap seperti itu. Setelah sudah di situ, waduh, baru diceritakan, mulai kaget, saudara. Dan akhirnya
Saya bilang ya tetap lanjut, ya kita sudah pilih, ya tetap lanjut. Akhirnya sampai ketemu perahu dan sebagainya, bayar perahunya aja mahal saudara. Karena memang kalau lawan harus itu harganya mahal saudara. Dan akhirnya saudara, baik saudara, baru mungkin setengah jam, teman saya ini sudah muntah-muntah, sudah nggak sanggup. Dan yang lucunya tim saya ini saudara, saya laki-laki sendiri saudara. Sisanya kami berenam, sisanya yang 5 itu perempuan semua saudara. Saya juga kaget, waduh, satu minta tolong, waduh, saya sendiri gitu laki-laki. Akhirnya ditemani dengan yang bawa pengemudi laki, jadi kita total laki-laki di kapal itu ada 3. Ada 3. Yang satu dia pakai bambu besar untuk mengendalikan, kalau ada batu datang dia langsung pakai bambu dorong supaya tidak kejedot ke situ. Yang satu bagian fokus dia cari jalan mana yang nggak ada batu untuk nerobos ke atas. Seperti itu. Nggak mudah, nggak gampang sudah. Banyak tantangan, banyak rintangan. Hampir beberapa kali perahu kami itu hampir mau kebalik saudara. Taruhannya nyawa saudara, nggak main-main. Taruhannya nyawa. Tetapi saudara, Tuhan menyertai. Akhirnya sampai kami di tempat itu saudara, dengan segala selamat dan kemuliaan Tuhan luar biasa saudara. Ternyata begitu banyak jiwa di sana yang memang merindukan ada pelayanan. Ada hamba-hamba Tuhan masuk, membagikan firman. Dan puji Tuhan saudara, yang saya luar biasa, kami tim itu biasa kalau kami berangkat dikasih bekal untuk kami bawa beberapa Alkitab untuk kami bagi dan sebagainya. Sampai di sana saudara, mereka nggak bisa baca. Tapi mereka bilang saudara, kalau ada anak mereka yang sakit, mereka ambil. Mereka nangis. Kesembuhan terjadi loh saudara. Luar biasa saudara. Asalkan kita mau menerobos saudara. Percaya saudara, Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kita. Amin. Oke, puji Tuhan. Masih ada yang mau menerobos? Amin. Nah, cuma 2 orang ini, yang lain sudah takut. Masih ada yang menerobos? Puji Tuhan. Saya percaya kita semua mampu dan bisa, karena Tuhan yang akan memberikan kemampuan. Amin. Apalagi kalau jemaat GAB Gunung Sion tidak ada kata mundur, maju terus. Amin. Puji Tuhan. Lanjut saudara. Saya sangat bersyukur melihat Daud ini saudara. Dia ada satu hal yang sangat luar biasa, di mana dia itu tidak pernah menyerah saudara. Ketika dia masuk di satu kota, ketika dia akan merebut suatu kota, walaupun kelihatannya musuhnya itu terlalu hebat-hebat, terlalu jagoan semuanya, dan mungkin pasukan mereka lebih banyak, tetapi Daud dia mengerti betul setiap tantangan, setiap tembok pasti bisa diterobos. Pasti ada satu celah, pasti ada satu jalan yang dia bisa masuk. Kenapa? Daud begitu yakin, karena dia tahu ada Tuhan yang menyertai dia. Amin. Sehingga Daud mengambil kesimpulan, dia hanya meresponi, dia hanya bergerak, dan Tuhan yang di depan dia. Amin saudara. Dan konsep ini harus kita mengerti dan kita tangkap. Jangan pernah takut untuk kita meresponi segala sesuatu yang Tuhan mau, dan jangan pernah takut untuk kita bergerak untuk melakukan sesuatu. Percayalah, Tuhan sudah lebih dulu di depan kita. Amin. Kalau kita hanya berdiam diri, saudara, tidak mau bergerak, takut bergerak dan sebagainya, takut resiko dan sebagainya, kita nggak bisa mendapatkan sesuatu. Nanti sebentar masuk di beberapa poin yang dimana kita harus benar-benar merespon, percaya seperti Daud. Dia sangat tahu dan dia pelajari, nggak mungkin mereka nggak punya satu kelemahan. Pasti ada jalannya untuk mengalahkan. Pasti. Dia tidak pernah menyerah. Dia tidak langsung, mentalnya tidak langsung down, tetapi dia tetap menerobos.
Dia tetap mau berjuang. Dan Tuhan selalu buka jalan. Amin, saudara. Saya percaya kita pun sudah mengalami, saudara. Jemaat-jemaat GAB Gunung Sion, saya percaya sudah juga mengalami. Yang mungkin kelihatannya itu nggak mungkin. Tetapi ketika kita bergerak, ketika kita melangkah, Tuhan memberikan kemampuan. Amin. Sampai tanpa kita sadar, itu menjadi berkat bagi orang lain. Berdampak bagi orang lain. Sampai orang berkata, oh kok dia bisa? Oh kok dia bisa? Saya sangat diberkati, saudara. Ada bapak-bapak, ada kaum pria di gereja kita, saudara. Kalau saya ketemu dengan orang di luar dan orang itu kenal dia. Dan kalau orang yang di luar itu berkata, wah saya nggak sangka bapak itu bisa seperti itu. Kok bisa berubah? Dulunya itu, waduh, dewa mabuk. Bukan pemabuk lagi, saudara, dewa mabuk, saudara. Mungkin di semua Tuhan sudah tahu tempatnya, saudara. Tapi kok bisa berubah? Tapi saya percaya karena ada satu respon, ada satu tindakan. Dia mau meninggalkan dan dia mau melangkah mengejar Tuhan. Sehingga itu berdampak, saudara. Sehingga itu menjadi berkat bagi orang lain. Dan ini yang harus kita tangkap, saudara, dan catat. Kalau kita menerobos bersama dengan Tuhan, kita harus berdampak dan menjadi berkat. Amin, saudara. Karena yang Tuhan mau dan Tuhan rindukan di masa akhir ini bukan hanya sekedar kita menerobos, tetapi kita ditolak dan kita tidak menjadi berkat. Nanti kita lihat sebentar, saudara. Kenapa kita harus menerobos? Dan kenapa kalau kita menerobos itu kita harus menjadi berkat bagi orang lain? Karena yang Tuhan mau bukan hanya sekedar kita berani saja, enggak. Tapi ada satu rahasia yang Daud pegang. Dimana kalau ketika dia mau menerobos, dan itu menjadi berkat dan kemuliaan Tuhan. Mari kita lanjut, saudara. Menjadi penerobos. Yang pertama, motivasi kita itu harus benar di hadapan Tuhan. Motivasi kita itu harus benar, saudara. Kenapa kalau kita mau menerobos kita harus memiliki motivasi yang benar? Karena begitu banyak orang, saudara, ketika dia melakukan sesuatu, ketika dia sudah berjuang, ketika dia sudah sampai di apa yang dia sudah terobos, saudara, dia mulai mencari mana penghargaan yang diberikan kepada saya, mana penghormatan orang lain yang saya sudah berjuang, mana saya nggak dihargai, saya sudah berusaha, oh saya nggak dihormati. Saudara, mari saudara, kita memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan untuk kita menerobos segala sesuatu, untuk kita mengerjakan segala sesuatu. Karena kalau motivasi kita nggak benar, semua yang kita kerjakan itu, kata firman Tuhan, itu sia-sia. Ketika sampai kepada pengadilan, Tuhan berkata apa? Nyala engkau pembuat kejahatan. Seperti yang sudah disampaikan Bu Pen pada minggu yang kemarin. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya rindu setiap kita GAB, jemaat GAB Gunung Sion, kita memiliki motivasi yang benar, bahwa kita mau bekerja sama dengan Tuhan, bahwa saya mau memberikan hidup saya kepada Tuhan, saya mau menerobos untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk saya, tetapi saya lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan, jiwa-jiwa lain diselamatkan. Amin, saudara. Oke, lanjut lagi, saudara. Yang kedua, memiliki mental yang kuat atau berani. Ini penting. Menjadi penerobos, kita harus memiliki mental yang kuat, mental yang berani, saudara. Saya akan berbicara banyak di poin yang kedua ini, saudara. Daud dia memiliki mental yang kuat, berani, saudara. Sehingga yang bagi orang lain itu nggak mungkin, itu mustahil, buat Daud itu tidak ada yang mustahil. Dia berani dan dia percaya ada Tuhan yang memampukan dan menyertai dia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dalam 2 Samuel
Saya rindu kita akan baca bersama-sama. 2 Samuel pasal yang kelima, ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10. Saya rindu kita baca bersama-sama supaya kita menangkap dan mengerti kenapa Daud memiliki mental yang kuat dan berani. Kenapa? Sudah dapat katakan amin. Demikian firman Tuhan. 2-3. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus, penduduk. Daud tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan menyingkau. Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tapi Daud kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata kepada waktu itu, apa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya, mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Mari kita buka lagi dalam Tawari, biar bisa kita lihat. Ini ada 2 cerita. Tawari pasal yang ke-11, mulai ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Satu Tawari pasal yang ke-11 ayat 4 sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan. 2-3. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus, dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, siapa lebih dahulu memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab anak Seruya akan menyeberang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Lalu Daud tetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya kota Daud. Ia memperkuat kota itu sekelilingnya, mulai dari Milo bahkan sekelilingnya, seluruh Moab, dan membangun kembali. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertai dia. Nah saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau dari pembacaan kita yang pertama dalam 2 Samuel 5 saudara, itu Daud itu sangat berani saudara. Karena kenapa? Di situ dikatakan ketika Daud mau masuk ke Yerusalem ini saudara, mereka itu mengejek Daud saudara, mengejek, menghina habis-habisan Daud saudara. Sampai mereka berkata, yang jaga aja itu orang buta, orang timpang dan lain sebagainya. Kamu itu gak bisa masuk, gak bisa. Karena benteng mereka terlalu kokoh. Benteng mereka itu terlalu kokoh sekali saudara. Tetapi Daud tidak menyerah. Daud berani saudara untuk merebut kota itu saudara. Dan di cerita itu saudara ada, Daud berkata di situ apa saudara? Ada satu jalan, yaitu saluran air. Ada satu jalan, saluran air. Jadi Daud mempelajari betul saudara. Tidak mungkin setiap tantangan, setiap tembok-tembok itu, tidak mungkin tidak ada jalan untuk masuk. Kalau Tuhan yang menyertai, amin saudara. Pasti Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan menunjukkan. Walaupun satu jalan itu sangat, seperti saya katakan tadi, untuk menerobos itu nggak gampang. Dan saudara, ketika saya dengar satu seminar dan saya baca satu sejarah di mana Daud merebut kota Daud ini saudara. Nah di situ saudara ternyata saluran air ini ketika sejarah-sejarawan teologi meneliti saudara, pada masa itu ketika firman Tuhan ini berkata Daud akan masuk di saluran air, itu belum ada, saluran air itu belum ada, di Sion itu belum ada saudara. Belum ada. Nah pertanyaannya, saluran air di mana yang Daud maksud?
Dan saudara, ternyata itu satu istana saudara, satu kerajaan itu, dan hanya ada satu pembuangan. Nah itu pembuangan kotoran saudara. Maaf ya saudara, ini pembuangan yang dimaksud ini saudara bukan sungai. Sampai sudah pernah ke Israel belum? Kalau sudah ada lebih mudah, tapi sudah banyak yang melihat saudara. Di kota Daud itu ada satu sungai yang besar. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pada waktu itu bukan saluran air itu yang Daud katakan. Tetapi ternyata adalah satu saluran air, atau boleh saya bilang itu seperti sipit tank untuk pembuangan segala kotoran yang ada di istana itu saudara. Saudara mulai membayangkan kan, semua itu tempat pembuangan kotoran. Macam-macam saudara di situ. Dan hanya itu jalan untuk masuk saudara. Dan ini apa? Dan mungkin di situ di sejarah yang saya baca itu sekitar 20 meter kurang, atau 18 meter, 20 atau 18 meter. Nah di situ juga saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bayangkan saudara, mereka pakai baju perang dan mereka harus melewati hanya satu lubang itu untuk bisa masuk, menerobos ke dalam. Dan ternyata lubang itu sangat kecil. Kalau mereka pakai baju lengkap, baju perang, pakai baju sirah dan sebagainya, bawa perlindungan mereka dan sebagainya, pedang mereka, itu nggak bisa masuk saudara. Dan di situ Daud berkata, lepas semua, lepas semua. Dan apa yang terjadi saudara? Saudara mulai membayangkan, menerobos itu nggak gampang saudara. Kita harus siap saudara, berkorban, bayar harga. Mungkin itu sangat jorok, mungkin itu sangat kotor sekali, tetapi itu jalan untuk kita menerobos dan merebut semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin sekarang ini kita nggak akan masuk di satu sipit tank seperti itu lagi saudara, enggak. Itu hanya sejarah di mana waktu Daud merebut. Walaupun satu jalan itu kelihatannya kayak kotor pada waktu itu, tetapi tetap ada jalan. Dan di sini apa yang harus kita pelajari? Yang kita pelajari, asalkan kita mau, asalkan kita mau untuk melewati jalan-jalan yang kotor itu, yang begitu banyak tantangan, yang begitu banyak rintangan. Dan kalau kita lihat ke Tawari yang kita baca saudara, yang berani maju duluan adalah Yoab saudara. Artinya apa? Ada yang mau saudara, ada yang mau. Yoab mau, dia maju duluan, akhirnya dia menjadi kepala pemimpin. Artinya apa? Ketika ada tawaran-tawaran Tuhan datang dalam hidup saudara dan saya, jangan pernah tolak saudara. Tuhan tidak akan kekurangan orang. Ketika ada tawaran, ketika ada hal-hal yang Tuhan mau supaya saudara dan saya kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, jangan berkata oh dia saja, oh enggak. Saudara, pasti Tuhan punya orang untuk menerobos. Dan apa yang terjadi ketika Yoab menerobos? Semua ikut saudara, masuk saudara, menerobos. Dan mereka bisa merebut kota itu, sehingga kota itu dinamakan kota Daud. Nah saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saat-saat ini apa yang menjadi tantangan kita, apa yang menjadi rintangan kita? Mungkinkah kita malu untuk meninggalkan segala hal-hal yang sia-sia itu? Kadangkala saudara, saya bersaksi sedikit. Dulu saya bergaul saudara, saya bergaul dengan orang mabuk lah dan sebagainya. Rasanya kalau saya mau meninggalkan komunitas saya ini, rasa sayanya itu saya itu kayak bukan laki-laki lagi saudara. Karena kalau di kampung saudara, kalau udah nggak minum, kamu dibanci gitu. Maaf ya saudara, tapi itu loh saudara. Kamu ini bukan laki. Oh kamu itu nggak cool. Oh kamu masih muda kok.
banyak sekali coomoan. Ketika kita mau meninggalkan komunitas-komunitas ini, ketika kita mau berubah, ketika kita mau ikut Tuhan, sudah. Apalagi ketika saya ambil keputusan untuk saya menjadi hamba Tuhan. Banyak yang bilang saya itu salah. Kamu itu cuma ikut-ikutan. Oh, kamu itu salah dengar suara Tuhan. Pemabuk kok bisa dengar suara Tuhan? Mungkin kamu itu mabuk, Frank. Waktu mabuk kamu langsung ambil keputusan. Tapi enggak, saudara. Asalkan kita mau, saudara. Amin. Asalkan kita mau. Walaupun itu sangat berat, sangat sulit. Tetapi itu hal-hal yang Tuhan mau untuk kita bawa, saudara. Saya percaya kita di sini sudah enggak ada di hal-hal yang seperti itu. Kita semua sudah menerobos. Dan sekarang yang Tuhan percayakan adalah terobosan-terobosan yang baru dalam setiap kita. Amin, saudara. Bukan lagi kita melakukan seperti Daud, seperti Yoab, tetapi sekarang masa yang berbeda. Kita melakukan terobosan-terobosan yang berbeda. Dan bagaimana supaya kita tahu? Ya kembali kita tanya Tuhan. Amin, saudara. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang saya kerjakan? Asalkan mau, saudara. Dan saya suka berkata di sini, jangan pernah pilih apa yang Tuhan mau kasih, saudara. Jangan pernah pilih, kerjakan saja apa yang Tuhan kasih. Kalau kita pilih, terus kita nggak maksimal kerjakan, Tuhan lebih sedih, saudara. Betul nggak, saudara? Contoh kalau kita punya anak, kamu mau pilih yang mana? Mana? Atau sudah dikasih percayaan, kamu yang ini, oh enggak, saya mau ini aja. Tapi ketika dia ambil dan dia tidak mengerjakan dengan maksimal, ya kita ada rasa, itu kan kamu maksa. Tetapi kerjakanlah, dan apa yang Tuhan kasih kita kerjakan dengan maksimal. Amin, saudara. Saya percaya kita juga di sini sudah nggak ada milih-milih, saudara. Karena itu di sini saya lihat di tim doa di mana aja mereka untuk mereka bergerak, mereka tidak gantian dong, tukaran. Nggak lagi kan, saudara? Atau ada yang tukaran nggak berdoa? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Iya, kita harus punya seperti itu, saudara. Apa yang dipercayakan kita ambil. Sekalipun itu jauh, saudara, tapi kita percaya Tuhan yang memampukan kita. Amin. Mungkin kita berpikir dananya dari mana? Tuhan yang akan memberikan. Amin, saudara. Seperti Daud, dia responi dulu, dia bergerak dulu, baru Tuhan menyediakan semuanya. Amin. Demikian dengan kita. Mari, saudara, untuk kita menerobos, kita dulu bertindak, mari kita dulu bergerak. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sangat senang dengan orang-orang yang merespon dengan cepat. Amin. Saya bersyukur jemaat-jemaat Gunung Sion semuanya sudah mulai merespon dengan cepat dan berlomba-lomba. Amin. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang Tuhan rindukan. Supaya ketika kita menjadi penerobos, kita juga menjadi penerobos-penerobos yang menjadi berkat bagi setiap jiwa-jiwa. Amin, saudara. Dikatakan kita berbeda. Sekarang yang Tuhan mau terobos untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin. Menjadi berkat, berdampak, berbuah. Karena itu firman Tuhan berkata dalam perjanjian baru, janganlah kita itu menjadi batu sandungan, tetapi biarlah kita menjadi berkat, berdampak. Ketika kita bergerak ke sana kemana, kita itu menjadi berkat. Amin, saudara. Dan percayalah ketika kita mau dan kita mau mengerjakan, Tuhan akan memberikan hikmat semuanya. Sehingga dengan tiba-tiba hikmat itu akan datang seperti ular, cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati, saudara. Ya. Dan ini yang Tuhan rindukan. Di masa-masa ini kita harus berani untuk menjadi penerobos-penerobos untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Katakan kiri kanan, berani menjadi penerobos untuk kemuliaan. Iya. Kalau kita hanya menerobos hanya untuk diri kita sendiri, itu percuma, saudara. Akhirnya datang, bersaksi, saya sudah kerjakan ini semua dan sebagainya. Nggak ada yang tepuk tangan, tersinggung, saudara. Itu. Tetapi saya percaya kita semua sudah diberikan satu kuasa oleh Tuhan untuk merebut setiap warisan-warisan yang sudah Tuhan percayakan buat kita. Amin.
Saya percaya sekali saudara, dalam Roma 8 ayat 17 saudara, saya percaya sekali Tuhan memberikan warisan itu kepada saudara dan saya. Amin. Dan ketika kita menerobos, seperti kalau Yosua dengan Kaleb saudara, ada warisan yang Tuhan berikan dan Tuhan percayakan untuk masuk dalam tanah perjanjian. Dan mereka percaya itu Tuhan berikan kepada mereka. Akhirnya mereka menerobos dan merebut tanah perjanjian itu. Demikian saudara dan saya. Kita harus percaya Tuhan sudah memberikan warisan itu kepada kita, untuk kita bawa semuanya kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita, untuk kita boleh merebut satu kota untuk bawa kepada Tuhan. Amin saudara. Apalagi kalau kita semua bergandengan tangan, kita unity dan kita sepakat, kota, provinsi, bahkan bangsa, bahkan dunia bisa kita bawa kepada Tuhan. Amin saudara. Amin. Tidak ada yang goyah imannya. Amin. Seperti Daud, pasti ada caranya. Amin saudara. Pasti ada caranya, asalkan kita bawa, asalkan kita mau bergerak. Ya saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, katakan kiri kanan, berani. Nah saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Iya, ini masa-masa yang berbeda saudara. Kita itu nggak main-main lagi saudara. Kita harus serius dengan Tuhan saudara. Hidup ini buat apa lagi saudara, selain kita berikan kepada Tuhan dan kita bekerja sama dengan Tuhan. Percayalah saudara, firman Tuhan berkata, ketika kita mengejar dan mengutamakan Tuhan, yang lain-lain itu pasti Tuhan tambahkan saudara. Amin saudara. Tuhan juga tidak akan membiarkan kita saudara. Dan saya melihat pembedaan itu terjadi buat setiap jemaat GAB Gunung Sion. Tuhan pelihara. Amin saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, terlatih dan siap untuk menerobos. Amin saudara. Terlatih. Kita nggak bisa juga asal-asalan menerobos, tetapi kita sudah terlatih. Seperti Daud, sebelum dia berhadapan dengan Goliat, sebelum dia merebut kota-kota dan berperang dan sebagainya, dia sudah terlatih lebih terdahulu saudara. Artinya terlatih di sini dia sudah dididik oleh Tuhan lebih dahulu. Dan dia sudah dilatih oleh Tuhan, dia sudah dididik oleh Tuhan. Sama dengan saudara dan saya. Kita mau dididik oleh Tuhan, kita mau dilatih. Sehingga ketika kita menerobos, menghadapi satu tantangan dan rintangan apapun itu, kita mentalnya itu sudah kuat, kitanya itu sudah berani. Karena Tuhan sudah melatih saudara dan saya, karena Tuhan sudah mendidik saudara dan saya untuk mengerjakan itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri lagi. Amin saudara. Dan ini yang Tuhan mau saudara. Seperti yang saya bilang tadi, ketika kami naik satu perahu itu menerobos melawan arus, mereka berkata tidak gampang. Mereka juga seperti itu. Bukan berarti mereka punya uang beli kapal, ya kan, pasang mesinnya, ayo penumpang naik, nggak bisa. Mereka dulu latihan saudara. Waktu itu bapak itu cerita begini, waktu awal dia dilatihi dulu, ada orang yang dampingi, dia latih. Dan dia itu baru mungkin 1 jam perjalanan, balik lagi, turun lagi. Besok lagi, mulai lagi, seperti itu sebagainya. Dan akhirnya bisa. Seperti Daud, dia terlatih saudara. Dilatih oleh Tuhan sendiri, menghadapi binatang-binatang buas dan apapun semuanya. Dan bisa dikalahkan. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini juga perlu saudara. Atau yang orang suka bilang sekarang, atau yang lebih trennya, skillnya harus ada saudara. Sudah terlatih, skillnya itu sudah ada. Sehingga ketika kita menerobos segala sesuatu, itu kita ada skillnya saudara. Kita tahu masuknya dari mana, bagaimana dan sebagainya. Supaya kita menjadi berkat yang luar biasa. Dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah berhenti untuk minta kita dilatih oleh Tuhan. Amin saudara. Minta terus, Tuhan latih saya. Mungkin saudara di sini ada yang belum fasih untuk berbicara atau bercerita, sehingga ketika kita bergerak ke satu daerah lain, berjumpa dengan orang, ketemu dengan pelayan-pelayan yang lain sebagainya, kita hanya tidak bisa ngomong. Latih saudara. Ketika saudara di rumah, mungkin ibu rumah tangga, ketika ada aktivitas atau bapak-bapak, pasti semuanya saya selalu berkata, setiap aktivitas atau pekerjaan pasti ada waktunya namanya istirahat.
Betul saudara? Kalau tidak ada lagi waktu istirahat, itu namanya apa saudara? Penjajahan. Itu namanya penjajahan saudara. Kalau waktu penjajahan, kalau saya baca sejarah juga saudara, itu kalau disuruh kerja bikin jalan, kali tambang, itu nggak ada disuruh istirahat saudara. Kerja terus. Jadi saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, gunakan setiap ada waktu, kesempatan, kita isi untuk kita latih diri kita sendiri. Saya kasih kesaksian saudara ya, saya banyak kesaksian jadinya. Dulu saya saudara itu nggak bisa ngomong, ya, nggak bisa ngomong saudara. Saya itu kalau di depan orang saya malu saudara. Ngomong itu, saya ingat dulu saya pernah disuruh tunjuk berdoa. Waktu itu saya pertama kali ikut ibadah ampis ambil lagi kompri ya, komuda. Komuda, saya sudah duduk paling belakang. Kalau ibadah saya sembunyi-sembunyiin kepala, saya mesti ditunjuk sama pastor youth-nya itu, ditunjuk saya untuk berdoa. Oke, untuk doa ini nanti saudara Franklin. Waduh, saya langsung lari saudara. Saya nggak bisa ngomong saudara, nggak bisa. Nah terus saya ingat juga, aduh saya nggak bisa. Tiba-tiba saya disuruh kata sambutan di satu ibadah biasa, karena ibadah ada liturginya, ada kata sambutan dan sebagainya. Dikasih kata sambutan. Mari kita tutup mata dulu, saya lepas mic, saya lari saudara. Saya keluar saudara, saya nggak bisa ngomong. Itu. Saya nggak terlatih. Dan ternyata saudara, latihan itu perlu. Amin saudara. Bilang kiri kanan, latihan itu perlu. Didikan itu perlu. Iya saudara, itu perlu untuk kita menjadi penerobos. Kita harus terlatih, kita harus terdidik, kita harus punya skill, harus komplit saudara. Seperti Daud, komplit baru diangkat oleh Tuhan. Amin saudara. Kalau kita belum tahu-tahu, coba saudara, pasti saudara ada yang berpengalaman, bukan cuma saya, pasti semuanya pengalaman sama dengan saya. Kalau ditunjuk tiba-tiba blank saudara. Apalagi waktu saya, tapi sudah puji Tuhan dari sekolah Alkitab sudah terlatih. Jadi kalau di sekolah Alkitab itu harus 5 siap saudara. Siap untuk melayani, untuk siap di dapur, siap bersih-bersih, siap, pokoknya banyak sekali siapnya. Bahkan kalau dibikin listnya lebih dari 5 siapnya saudara. Tapi itu dilatih saudara, kita dilatih. Sehingga satu waktu saudara, gembala saya ini nggak ngomong-ngomong, nggak kasih tahu. Tiba-tiba ibadah keluarga, tiba-tiba saya serahkan kepada saudara Franklin yang untuk menyampaikan firman Tuhan. Waduh saudara, saya itu mukanya kan seperti ini lagi, itu kayaknya darah semua di sini saudara. Jadi teman saya bilang, Frank, kamu tadi khotbah, tapi kamu mukanya tuh loh seremnya kayak hantu apa, udah merah semuanya, karena grogi saudara, kaget, waduh udah merah. Tapi di situ saya latihan saudara. Saya tetap maju, saya tetap sampaikan firman Tuhan. Nah saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, karena itu latihan perlu. Perlu saudara. Jadi setiap kita yang mau bergerak saudara, banyak belajar ya saudara. Sediain khotbah, sediain renungan, sediain kesaksian, terus mulai kalau nggak terlalu fasih untuk bercerita, nggak apa-apa. Jadi istri atau suami yang jadi pendengar dulu, nggak apa-apa saudara. Kalau saya dulu, untuk saya praktek, saya ternak B2 saudara. Jadi umat saya B2 itu saudara. Serius saudara, sampai di kandang B2 itu saya ada tempel-tempelan ayat lah apa semua saudara. Karena situ saya bebas saudara. Dan mereka cuma satu suara kalau saya teriak. Cuma gitu aja saudara. Cuma begitu aja saudara. Dan akhirnya saya nggak tahu dia itu ngejek atau apa, ya terserah dia pokoknya. Yang penting saya belajar, saya melatih. Dan akhirnya kedua kali saya ditunjuk tiba-tiba, gembala saya langsung kaget. Biasanya tuh saudara, kalau di depan tuh kalau tiba-tiba mau ngomong nggak bisa, mau berdoa pun jadi susah. Khotbah pun naik pohon pisang turun pohon kelapa, ya kan? Oh naik pohon pisang, naik pohon kelapa lagi, bukan turun ya, karena pohon kelapa lebih tinggi dari pohon pisang ya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena tadi saya lihat tegang semua saudara, kayak takut mau menerobos, jadi harus ada relax sedikit. Sudah siap menerobos? Amin. Mana yang menerobos? Angkat tangan saudara. Ada.
Wah, puji Tuhan, sudah semua mau menerobos. Bu Pen, catat semuanya Bu Pen. Semua mau menerobos ini. Nah saudara yang dikasih Yesus, kita kembali kepada firman Tuhan. Minta sama Tuhan, Tuhan latih saya. Minta Roh Kudus, pimpin saya. Sehingga setiap ketika kita bergerak saudara, itu tidak menjadi hal yang sia-sia. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan kerjakan saudara. Karena itu kita juga perlu latihan. Kita perlu belajar. Kita perlu skill saudara, itu perlu. Bu Pen selalu berkata di sini kita itu harus balance dalam segala sesuatu. Amin saudara. Kita ngerok, tapi kita juga punya pengertian. Amin saudara. Supaya kita mengerjakan segala sesuatu tepat seperti yang Tuhan mau. Kadangkala Tuhan sudah kasih banyak begitu jiwa-jiwa saudara. Tapi ketika kita ada di situ, kita nggak bisa atur, kita nggak bisa arahin, kita nggak bisa memberikan contoh, kita nggak bisa jadi berkat. Akhirnya cuma 1-2 hari bertahan dan tidak bisa lagi saudara. Tapi ini adalah masa di mana kita harus menerobos, kita harus mempersiapkan segala sesuatu untuk menjadi penerobos untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Nah saudara, lanjut lagi. Yang keempat, taat saudara. Taat kepada firman Tuhan. Kita belajar kembali kepada Daud, kembali kepada hubungan dengan Tuhan. Bu Pen berkata pada khotbah pada minggu lalu, kita itu nggak lepas yang dari namanya kita hubungan kita dengan Tuhan. Keintiman itu nggak bisa lepas, saudara. Dari segala sesuatu firman yang kita dengar, kita pelajari, bahkan yang saudara pelajari, saudara renungkan, saudara pelajari, itunya goal-goalnya adalah kita harus kembali keintiman kita dengan Tuhan. Amin, saudara. Daud, dia menjaga betul keintimannya dia dengan Tuhan. Di mana kita lihat satu dengan Tawari tadi, saudara. Tawari 14 tadi kita lihat. 1 Tawari 14 tadi ayat yang ke-10. Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkan ke mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Kembali lagi saudara, kita itu harus taat pada firman Tuhan, kepada Tuhan. Kembali kita bertanya kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan menjawab, kita harus taat saudara. Kalau waktu itu saya percaya, kalau waktu itu Tuhan bilang enggak, jangan maju, pasti Daud enggak akan maju saudara. Walaupun dia sudah berani, walaupun dia sudah terlatih, walaupun dia sudah memiliki banyak pengalaman, walaupun motivasinya itu benar untuk kemuliaan Tuhan, tapi kalau Tuhan bilang jangan, pasti dia enggak maju. Karena ini kunci semuanya saudara. Kita harus taat. Karena itu kita harus tanya Tuhan. Untuk melakukan segala sesuatu, untuk kita mengerjakan segala sesuatu, kita tanya Tuhan, kita bawa kepada Tuhan. Untuk setiap terobosan-terobosan yang sudah dipercayakan bagi buat kita semua, kembali kita tanya Tuhan. Tuhan, saya dengan cara bagaimana? Saya mau melakukan dari mana Tuhan? Percayalah saudara, Tuhan akan kasih jalannya. Amin saudara, Tuhan akan buka jalannya. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita latih terus hidup kita untuk bergantung penuh kepada Tuhan, dalam keintiman dengan Tuhan. Ini satu rahasia besar, di mana Daud, dia bisa merebut, dia bisa memenangkan, dia bisa mendapat satu jalan. Walaupun orang bilang gak mungkin, orang-orang pun yang gak terlatih, yang menjaga di setiap gerbang-gerbang atau di setiap tembok-tembok dan sebagainya, Daud gak bisa masuk. Tetapi karena Daud melibatkan Tuhan, Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan selalu menunjukkan jalannya. Walaupun itu harus ada harga yang kita bayar, walaupun itu enggak enak, tapi percayalah saudara, ketika kita melakukan tepat seperti yang Tuhan mau saudara, ada satu kemenangan yang tidak akan pernah dilupakan dan hilang. Amin saudara.
Dan kita akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan kalau kita terus melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya rindu setiap kita jemaat Gunung Sion, kita terus kepada Tuhan. Amin saudara. Kita terus membangun satu hubungan dengan Tuhan, tidak berhenti saudara. Kita terus bertanya kepada Tuhan, apa sih yang Tuhan mau untuk saya kerjakan, untuk saya lakukan, sih yang ada di hati Tuhan untuk saya kerjakan. Pak Jambi, bagi provinsi Jambi, bagi Indonesia, bagi jiwa-jiwa, apa sih Tuhan? Mari mulai latih bertanya kepada Tuhan. Mari mulai belajar tanya Tuhan. Dan kerjakan tepat seperti yang Tuhan mau dan rindukan. Saya percaya ketika kita mau jadi penerobos untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan akan buka jalan dengan begitu aja buat kita semuanya. Amin saudara. Berani saudara. Miliki motivasi yang benar. Kita terus melatih hidup kita supaya Tuhan pakai kehidupan kita untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin saudara. Saya nggak panjang lebar saudara. Saya mau berkata begini. Biarlah setiap terobosan-terobosan yang saudara lakukan, walaupun itu hal yang kecil saudara, dan biarlah itu menjadi berkat. Mungkin sekarang engkau sedang memulai terobosan itu dari keluargamu, dari diri kita sendiri, dalam rumah tangga kita mungkin baru kita mulai keluar. Tapi lakukanlah itu menjadi berkat bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Amin saudara. Melakukan terobosan untuk kemuliaan Tuhan, bukan melakukan terobosan hanya untuk diri sendiri, tapi lakukanlah terobosan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, saya rindu kita sama-sama bangkit berdiri. Saya rindu kita sama-sama kembali merenungkan apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita.